Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, akhirnya sampai di episode ini. Sebenarnya aku gak sabar banget untuk bisa sampai di sini. Yaitu, aku akan menceritakan tentang bucket list yang pernah aku ceritain beberapa waktu lalu kepada teman-teman semuanya, dan alhamdulillah benar-benar terwujud, yaitu trip ke Bandung. Kenapa Bandung? Kenapa nggak ke yang lainnya aja? Ya, semuanya berawal dari obrolan sederhana waktu aku sama bestie aku yaitu Wulan lagi trip ke Karimun Jawa, tepatnya bulan April 2025. Jadi malam itu di homestay kami lagi ngobrol, terus tiba-tiba nyeletuk, habis ini kemana lagi ya? Akhirnya jawab deh, ke Bandung yuk. Nah, tanpa banyak pertimbangan yang panjang, akhirnya kami langsung sepakat. Apalagi aku pribadi emang punya keinginan untuk kembali meninggalkan jejak di kota Bandung. Sehingga diputuskanlah Bandung jadi destinasi trip berikutnya. Bagiku untuk bisa mewujudkan bucket list itu butuh banyak banget mengalami tantangan dan juga rintangan. Perjalanan menuju rencana itu emang gak semudah yang dibayangin sebelumnya. Bisa dibilang ini tuh salah satu trip yang banyak sekali ujiannya. Jadi posisi aku sama Wulan saat itu lagi di Semarang ya, Jawa Tengah. Jadi kami harus menyiapkan budget ekstra dan juga itinerary yang proper untuk bisa mewujudkan ini jadi pengalaman yang menyenangkan tanpa suatu kendala apapun. Dan dalam proses itu ujian datang bertubi-tubi teman-teman. Mulai dari gaji aku di kantor yang waktu itu sempat tertunda, jadwal bulan yang sering bentrok juga, sampai hal-hal tak terduga lainnya. Dan di titik-titik seperti itu yang kami lakukan cuma satu, yaitu saling menguatkan. Karena kami saling menguatkan itulah ujian-ujian yang udah dikasih sama Allah itu akhirnya gak kerasa terselesaikan. Karena kami selalu saling menguatkan, kami sudah mengetok palu juga istilahnya, yang artinya kami punya komitmen. Dan bagi kami, komitmen itu bukan sekadar ucapan, tapi janji yang harus diusahakan untuk ditepati. Bahkan aku itu takut banget ketika udah berjanji namun gak aku tepati, karena janji itu adalah hutang teman-teman. Dan di Quran surat Al-Maidah ayat 1 pun Allah udah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Makanya takut banget kalau Allah udah berfirman seperti ini, terus gak aku tepati janjinya. Kadang kita itu mudah sekali membuat rencana, tapi tidak semua orang itu berani menjaga komitmennya sampai akhir. Dan dari perjalanan ini, aku belajar bahwa menepati janji kecil seperti rencana perjalanan pun itu ternyata butuh kesungguhan, kesabaran, dan saling menguatkan satu sama lain. Di sisi lain kami juga belajar untuk tetap bertawakal setelah berikhtiar, sebagaimana firman Allah di Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Oh ya teman-teman, awalnya kami itu merencanakan berangkat di bulan Desember 2025, ingin explore Bandung lebih jauh, kulineran, dan hunting foto di banyak tempat. Tapi rencana itu harus tertunda juga. Cuaca saat itu tidak bersahabat, dan ada beberapa hal lain yang membuat kami harus menunda perjalanan. Mau gak mau kami harus menunggu waktu yang lebih tepat. Akhirnya, kesempatan itu datang di bulan April. Alhamdulillah cuaca jauh lebih bersahabat. Walaupun masih sempat turun hujan, tapi gak ganggu rencana kami secara keseluruhan. Jadi konsep kami berdua itu adalah aku bagian nulis itinerary-nya, Wulan ngebantu untuk cari-cari spot-spot kemana aja kita nanti ke Bandung biar gak bingung. Kemudian tabungannya itu aku yang bawa. Jadi kami patungan selama menunggu bulan April itu kami nabung. Pokoknya tiap bulan uangnya di-store kepada aku. Gitu ya teman-teman. Nah, karena waktu di Bandung hanya 3 hari, kami sepakat untuk
tidak memaksakan diri. Jadi kami memilih untuk menikmati area Braga dan sekitarnya aja. Kami sadar kalau ingin ke Lembang dan spot-spot alam lainnya itu butuh persiapan transportasi yang lebih matang. Jadi kami memilih untuk menikmati yang ada, jalan santai di Braga, menikmati suasana kota, kulineran di situ, hunting foto dan video, dan juga menghabiskan waktu dengan lebih santai di hotel. Karena menurut aku ya, hotelnya lumayan nyaman banget dipakai untuk beristirahat dan juga chilling sambil ngopi aja. Kami nginep di Hotel Lengkong Heritage. Salah satu hal yang paling aku suka dari hotel ini adalah suasana vintage-nya yang hangat dan nyaman. Makanannya juga cocok banget di aku. Jadi setiap habis makan aku pasti ngomong gini, ya Allah ini makanannya enak banget. Aku doain chefnya masuk surga. Aku sampai doa gitu saking enak makanannya. Meskipun gak yang mewah banget, tapi itu udah Masya Allah. Alhamdulillah, pokoknya gak bisa berhenti untuk bersyukur. Nah, ketika pulang ke Semarang, itu rasanya kayak, bye-bye Bandung. Sepertinya nanti aku bakal kesini lagi untuk meninggalkan jejak yang kesekian kali. Aku udah bilang gitu dalam hati aku. Lalu, waktu mau balik ke Semarang, di kereta itu rasanya udah kayak happy, lega, karena akhirnya bisa merealisasikan bucket list yang selama ini udah aku rencanakan. Pokoknya setiap habis perjalanan atau trip itu, aku selalu menulis pelajaran apa sih yang bisa aku ambil dari situ. Jadi gak yang trip udah foto-foto biasa kayak gitu, enggak. Di kereta, aku nulis di notes HP aku, karena aku gak mungkin dong bawa buku jurnal. Aku nulis gini, dari perjalanan ini, aku semakin memahami bahwa perjalanan bukan hanya tentang tempat yang dituju, tapi tentang proses menjaga niat, menepati komitmen, dan belajar percaya pada rencana Allah. Jadi, kalau hari ini teman-teman sedang memperjuangkan sesuatu, entah itu perjalanan, impian, atau janji yang pernah kamu ucapkan, jangan pernah yang namanya berhenti di tengah jalan. Berusahalah sampai kamu benar-benar bisa memegang janji itu dan kamu berdiri di atas janji kamu itu. Karena setiap janji yang dijaga, setiap usaha yang diperjuangkan, dan setiap doa yang disertakan tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Dan Bandung bagiku bukan sekadar destinasi, tapi reminder, sebuah pengingat bahwa komitmen yang dijaga dan tawakal yang tulus itu akan selalu menemukan jalannya untuk bisa menjadi nyata. Dan aku gak pernah lelah untuk mengingatkan bahwa tulislah rencanamu sebaik-baiknya, tulislah impian kamu, nanti biar Allah yang menyempurnakan. Tapi lagi-lagi teman-teman, kalau misalnya Allah belum ridho, nanti bakal digantiin sama Allah dengan sesuatu yang lebih baik lagi, disempurnakan apa yang udah akan kita rencanakan. Dan tentu saja rencana Allah itu jauh lebih baik dari apa yang sudah kita tulis. Jadi terimalah. Pokoknya teman-teman, aku doakan semoga apa yang kamu impikan segera tercapai. Begitu pula dengan diriku yang saat ini masih terus memperjuangkan apa yang aku impikan. Semoga Allah selalu meridhoi langkah kita ya teman-teman. Dan terima kasih banyak udah selalu dengerin ceritaku sampai habis, udah baca tulisan aku di postingan YouTube. Dan aku sedang berusaha untuk memilih diksi-diksi yang indah supaya enak dibaca juga. Belakangan ini juga aku lagi suka menulis dan sudah banyak banget tulisan di notes aku. Nanti kalau udah waktunya insya Allah bakal aku posting. Stay tune terus ya di channel YouTube Yellow Daily. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.